Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenty Destiny dengan NPM 1C018008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat peraga bangun datar luasan 13 macam, di mana alat dan bahan yang digunakan yaitu akrilik, kardus bekas, kertas manggis, kertas stiker, kertas kado, lem kertas, double tip, pensil, spidol, penggaris, penghapus, gunting, karter, amplas, dan juga gergaji besi. Untuk cara pembuatan yang pertama yaitu pilihlah akrilik dengan menggunakan warna yang berbeda. Yang kedua, gambarlah 13 macam bangun datar pada akrilik dengan ukuran masing-masing. Selanjutnya, potong dengan menggunakan gergaji besi atau juga bisa menggunakan laser agar lebih rapi dan halus. Selanjutnya, bersihkan dengan amplas sisa-sisa potongan agar tidak tajam. Selanjutnya, bungkus kardus bekas dengan menggunakan kertas manggis dan juga kertas kado sebagai tempat alat peraga. Kemudian, print judul alat peraga pada kertas stiker. Kemudian gunting dan tempel pada tutup kotak dengan menggunakan lem kertas atau bisa menggunakan double tip. Untuk cara penggunaannya, yang pertama untuk pengenalan dasar geometri dan juga sifat-sifatnya. Yang kedua, pengklasifikasian 13 macam bangun datar. Sebelum menggunakan alat peraga, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar yaitu suatu bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki volume. Kemudian unsur-unsur yang termuat dalam bangun datar yang pertama yaitu sisi. Apa itu sisi? Sisi adalah bidang yang memisahkan antara bagian luar dan bagian dalam pada suatu bangun. Kemudian titik sudut. Apa itu titik sudut? Titik sudut yaitu bidang yang dua perpotongan antara dua sisi atau lebih pada suatu titik. Kemudian sudut. Sudut adalah bidang yang memiliki pojok. Kemudian diagonal. Apa itu diagonal? Diagonal adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua sudut pada suatu bidang. Selanjutnya yaitu penggunaan alat peraga. Yang pertama, pengenalan bentuk dasar geometri dan sifat-sifatnya. Bangun yang pertama yaitu bangun persegi, di mana sifat-sifat yang kita ketahui yaitu memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, serta keempat sisinya yang sama panjang dan memiliki 2 diagonal yang sama panjang serta 4 sudut yang sama besar. Selanjutnya yaitu persegi panjang, di mana sifat-sifat yang kita ketahui yaitu memiliki 4 sisi, memiliki 4 titik sudut, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar, dan memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Kemudian jajar genjang. Bangun jajar genjang ini memiliki sifat memiliki 4 sisi, memiliki 4 titik sudut, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar, dan juga memiliki 2 sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian selanjutnya yaitu bangun datar belah ketupat, di mana memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan memiliki diagonal yang saling tegak lurus. Memiliki 2 pasang keempat sisinya yang sama panjang. Selanjutnya yaitu trapesium, di mana sifatnya yaitu memiliki sepasang sisi yang sejajar. Kemudian memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan diagonalnya yang tidak sama panjang. Kemudian trapesium ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu trapesium miring keluar dan trapesium miring ke dalam. Selanjutnya yaitu layang-layang, di mana sifat-sifatnya yaitu memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus, dan memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan 2 sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian layang-layang ini terbagi menjadi 2, yaitu layang-layang dengan sudut reflektif lebih dari 180 dan sudut reflektif kurang dari 180. Selanjutnya yaitu segitiga. Segitiga ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama segitiga sama sisi. Sifat-sifatnya yaitu memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut, di mana ketiga sisinya yang sama panjang dan 3 sudutnya yang sama besar.
Kemudian segitiga sama kaki, di mana terdapat dua sisi yang sama panjang dan dua sudut yang sama besar. Kemudian segitiga siku-siku, di mana terdapat salah satu sudutnya yang berukuran 90 derajat, yaitu sudut siku-siku, dan memiliki sisi miring yang selalu berada tepat di depan sudut siku-siku. Kemudian lingkaran, di mana lingkaran itu merupakan himpunan titik-titik yang mengelilingi satu titik pusat, dan biasanya jarak antara titik pusat dengan tepi lingkaran yaitu disebut dengan jari-jari. Kemudian jari-jari itu bisa juga disebut dengan dua kali jari-jari yaitu diameter, di mana diameter itu garis tengah yang membagi dua lingkaran ini sama besar. Selanjutnya yaitu elips, di mana elips itu memiliki satu titik fokus dan kemudian ada sumbu mayor yaitu sumbu terpanjang pada elips, dan sumbu terpendek yaitu sumbu minor, dan sumbu terpanjangnya yaitu sumbu mayor. Yang kedua itu untuk pengklasifikasian 13 macam balon datar yang terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu kelas segi 4, di mana memiliki 4 sisi, di mana bangunnya terdiri dari bangun persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium miring keluar, dan trapesium miring ke dalam. Layang-layang dengan sudut reflektif kurang dari 180. Layang-layang dengan sudut reflektif kurang lebih dari 180. Selanjutnya yaitu kelas segitiga, di mana memiliki tiga sisi, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Kemudian elips terbagi menjadi lingkaran dan elips. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.